Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita mengkaji ayatul Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, pertama, mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mudah-mudahan aktivitas kita, kesibukan kita ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas lanjutan tentang mutiara nasihat bagi orang-orang yang terzalimi. Mutiara nasihat bagi orang-orang yang terzalimi. Sebelum kita masuk poin-poin penting, catatan terpenting kita. Saya ulangi, catatan terpenting kita. Pertama, Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang secara otomatis kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Saya ulangi, kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Secara otomatis pula, maka kita sangat membutuhkan keberadaan orang lain di sekitar kita. Ini poin pertama. Ini poin pertama. Allah menciptakan manusia apa tadi? Sebagai makhluk
sosial yang secara otomatis kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Secara otomatis pula kita membutuhkan keberadaan orang lain. Ini poin pertama. Sehingga perkara ini memberikan pengertian kepada kita. Aku bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ini kalimat yang batin. Aku bisa jalan hidup tanpa bantuan orang lain. Ini kalimat yang batin. Sebab kalimat ini pada satu saat itu keluar dari lisan seseorang. Entah itu pas bertengkar, itu entah pas dikecewakan, entah mangkel, entah marah, kalimat ini bisa keluar. Baik, itu poin pertama. Poin kedua, manusia Allah ciptakan dengan beragam perbedaannya. Manusia Allah ciptakan dengan bentuk beragam perbedaannya. Karakter berbeda, latar belakang berbeda, kultur berbeda, cara pandang berbeda. Ini manusia. Suku berbeda. Ini manusia. Nah, manusia yang berbeda ragam kondisi tersebut itu kalau kumpul jadi satu, maka berpotensi apa? Manusia dengan bentuk yang berbeda-beda ragam ini, kultur berbeda, karakter berbeda, cara pandang berbeda, watak berbeda, suku berbeda, dengan kondisi berbagai macam perbedaan ini kalau ngumpul jadi satu, berpotensi apa? Ini penting Ibu. Ini namanya psikologis bermasyarakat. Ini psikologis bermasyarakat. Sehingga untuk mencari titik temu itu bukan persoalan mudah. Untuk mencari titik temu itu bukan persoalan mudah, membutuhkan renungan, membutuhkan mikir. Ketidakcocokan itu akan terjadi di situ. Ketidaksinkronan itu akan terjadi di situ. Nah, kalau sudah tidak cocok, tidak sinkron, kumpul jadi satu, potensi apa? Bu, betul loh, tidak mikir sama dia. Potensi apa coba? Di situ nanti. Ya, berpotensi gesekan, berpotensi bersimpangan jalan, berpotensi benturan. Kita gak usah dengan masyarakat luas, dengan keluarga sendiri saja. Suami istri
Istri orangnya bersihan, suka bersih. Suami kempros. Kalau istri itu kalau menempatkan sesuatu itu tepat pada tempatnya, suami sakar bedini. Kaos kaki dukur mejo. Wis biasa. Identik apa coba? Ini masyarakat kecil, satu keluarga. Maka pahami. Dibesarkan lagi satu warga. Yang satu orangnya terdidik dengan kedisiplinan. Kami pernah ngomong, Bu, ya Allah, yang satu ini anak yang sejak kecil hidup mandiri. Yang satu hidup sejak kecil mandiri, hidup di panti asuhan. Yang satu selalu mencari sekolah yang betul-betul mengedepankan disiplin. Dua anak ini kumpul saomah, gak saling nyopoin. Kumpul satu rumah, gak saling nyapa, gak pernah akur, gak pernah cocok. Itu kalau pertemanan, kalau persahabatan biasa, enak aja. Gak cocok keluar, aku kos sendiri. Gak cocok keluar, aku kontrak sendiri. Aku pindah kontrak, gampang. Kalau rumah tangga, Bon, perhatikan. Kalau bapak ibu kita tidak punya pribadi pengalaman seperti ini, sudah bisa dipastikan kalau kita nggak punya ilmu tentang masalah ini, nggak punya bekal tentang masalah ini, sudah dipastikan habis mantu tukaran. Sudah dipastikan gak cocok. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini hidup bermasyarakat, ini hidup berjamaah. Materi yang akan kita bahas itu materi yang akan membawa kita ini untuk berkelana hidup bermasyarakat seperti ini. Komplek, Ibu. Loh, nanti mantu satu dengan mantu dua saja karakternya beda. Nah, yang satu karakternya cocok karo morotuane, sing situ benturan karo morotuane. Kumpul jadi satu, potensi. Nah, PLKC itu akan terjadi di situ secara alami. Oleh karena itulah, mari kita simak sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, yang secara otomatis yang namanya manusia itu macam-macam. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan wa yasbir ala adahu, kemudian dia bersabar atas gangguan-gangguan dari manusia tersebut. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, kemudian dia bersabar atas gangguan-gangguan masyarakat tersebut,
itu khairun, lebih baik. Masya Allah, ini itu lebih baik minal mukmin, daripada orang mukmin. Saya ulangi, orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat lalu dia sabar atas gangguan-gangguan yang ada pada masyarakat tersebut, terhadap gangguan dari masyarakat tersebut, sabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin la yukhalitun nas, yang tidak bergaul dengan manusia, yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan-gangguan dari mereka. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kalau sudah kumpul dengan banyak orang itu pasti terjadi seperti ini. Diganggu, terganggu, didolimi, terdolimi, itu sangat kuat, sangat erat hubungannya dengan kita semua. Jadi nanti kalau ibu ditakdirkan punya tetangga kurang baik, ya, itu jangan kupu-kupu pindah rumah, jangan tergesa-gesa pindah rumah. Kenapa? Dole omah mane ku angel. Cari rumah lagi itu sulit, butuh biaya. Dan belum tentu lingkungan yang kita tempati yang baru itu lebih baik dari yang sebelumnya. Memang kalau awal itu semuanya memang kelihatan baik semua. Dulu kita beli rumah itu kan survei dulu biasanya. Survei apa enggak? Iya, survei. Begitu kita survei, ada tetangga baru ketemu yang sudah bertinggal di sana, menjemput kita, menyamperi kita, cari rumah tabu. Oke bu ya, di sini enak, orangnya itu supel, sumek, gerapiak, penuh senyum, disuruh mampir-mampir ke rumah. Begitu kita kenal, begitu langsung kita punya penilaian. Oh, orang sini itu. Begitu dari tahun setahun. Halo? Ternyata loh, yang kemarin kelihatannya ngeliat saja, gak nyapa, gak ada senyum, gak kenalan, gak mendatangi kita, kita mengira dia itu orang jelek. Ternyata begitu kumpul, terbuka semuanya. Yang kemarin kita kira orang jelek itu justru baik. Ya Allah, itu misteri kehidupan ini. Ya, misteri kehidupan. Nah, sekarang persoalannya, kalau sudah menetapkan tempat tinggal dan dalam kehidupan orang beriman ini, apalagi panjenengan dengan saya membawa nilai-nilai agama, nilai-nilai iman. Perhatikan, memiliki nilai-nilai keimanan, maka sudah bisa dipastikan, ujian di dalam perjalanan ini itu pasti akan sangat seru. Maka perhatikan,
beberapa poin penting agar kita bisa mengolah, agar kita bisa merubah suasana keburukan itu menjadi anugerah yang sangat besar. Saya ulangi, hendaknya kita bekali, kita siapkan ya alat-alatnya, kita siapkan perkakas-perkakasnya untuk mensikapi permasalahan dalam kehidupan ini. Bagaimana masalah-masalah itu diolah menjadi sebuah anugerah. Nah, sekarang kalau persoalannya itu kita yang terdolimi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita berstatus sebagai orang yang terdolimi? Kita menjadi orang yang disakiti, kita menjadi orang yang dianiaya, kita menjadi orang yang dirugikan. Apa yang harus kita lakukan? Satu, al-yakin, meyakini. Meyakini bahwa segala perbuatan para hambanya, segala perbuatan para hambanya, gerak-geriknya, atau bahkan diamnya, atau segala peristiwa yang terjadi segala yang terjadi merupakan bagian dari ciptaan dan takdir dari Allah. Itu yang pertama. Tidak ada, jadi segala sesuatu perbuatan para hamba, segala perbuatan para hamba, gerak-geriknya, bahkan diamnya, atau segala sesuatu peristiwa yang sedang terjadi itu adalah bagian dari ciptaan dan takdirnya Allah Ta'ala. Ini poin pertama. Ini poin pertama. Tidak ada satu peristiwa terjadi, tidak ada sebuah sikap terjadi, gerakan manusia, tindakan manusia, atau bahkan diamnya manusia, itu tidak ada yang terlepas dari ciptaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Pertama, surat 57. Surat 57. Ayat 22. Surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ada terjemah? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat 22. Monggo silakan ibu-ibu. Cekak ngantuk ya dengan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab Al-Mahfuz. Betul. Sungguh yang demikian disebutkan oleh Allah agar kamu tidak berhati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Insyaallah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini singkat padat, simak baik-baik. Setiap bencana ya yang menimpa di bumi atau yang menimpa kepada diri kalian, berarti musibah itu ada berapa bentuk? 2. 1, sifatnya umum, semua orang merasakan hal yang sama. Contoh, ada puting beliung menyerang wilayah kita, semua kena dampaknya. Yang dirasakan sama, yang dialami sama. Atau gempa bumi, atau gunung meletus, atau badai, semua mengalaminya, hal yang serupa. Ini sifatnya umum, menimpa alam. Yang kedua, musibah yang menimpa kepada individu. Musibah yang menimpa kepada individu. Ini macam-macam bedanya ibu. Ada yang diuji dari suaminya, ada suami yang diuji oleh Allah musibah dari istrinya. Ini pun aneh-aneh, macam-macam. Makanya kalau ada ibu-ibu kumpul-kumpul kemudian melakukan studi banding terhadap suami, menceritakan tentang karakter suaminya. Kalau suamiku orangnya begini, kalau suamiku orangnya begini, kalau orang suamiku begitu, terus menceritakan itu. Jadi dengan lihat konfliknya beda, permasalahannya beda, tapi itu bencana. Adanya sikap-sikap yang tidak baik. Betul boleh? Itu adalah musibah yang menimpa Anda, masing-masing dengan karakter yang berbeda. 1, ada kalanya orang itu diberi musibah suami yang enggak perhatian. Ada lagi suaminya perhatian namun kasar. Ada yang suaminya lembut tapi musibahnya bakhil. Nek bojoku gak tau murid-murid mbak, tapi mau wedi. Itu juga musibah apa bukan? Wah, buatan. Itu musibah. Maka perhatikan. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Ya. Ma asoba min musibatin fil ard. Semua musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada diri kalian.
Nanti itu tadi Bu, macam-macam tadi itu. Suami-suami juga diuji dengan istri-istrinya. Ada yang istri itu istrinya cantik tapi bocor. Bocor itu dikek duit pireng ludes dan selalu kurang. Ini musibah. Ada lagi yang primpen, saking primpennya nggak keluar sama sekali. Sampai kata suami, duit itu kalau sudah masuk kantong istri seperti ikan masuk jaring. Tahu ikan masuk jaring pun maju sulit, mundur sulit, ngenes yang lanang. Itu musibah. Ada pula yang loss dengan seperti itu, tapi berani sekali dengan suaminya. Ada yang diuji dengan istri yang hobi hutang. Pokoknya kelebihannya itu di dalam bidang kehutangan itu luar biasa. Hutang itu bawa cepat nolak gitu. Ada tipe-tipe seperti itu ada. Itu juga merupakan apa? Bencana. Maka camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Setiap bencana yang menimpa kepada kita, setiap bencana yang menimpa kepada alam ini, sekecil apapun, itu sudah merupakan bagian dari ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah sudah tertulis, semua sudah tertulis. Nah, perhatikan Ibu, yang demikian itu bagi Allah itu mudah. Menimpakan sesuatu, menjauhkan sesuatu, mencabut sesuatu, mengangkat sesuatu, bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu sangat mudah. Oh, perhatikan, ini dijelaskan, ayat ini diterangkan, ayat ini disampaikan dan harus kita pelajari untuk kita ketahui supaya apa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu. Perhatikan, ini dijelaskan supaya kamu gak bersedih hati terhadap apa yang tidak bisa kamu raih, yang sudah digadang-gadang, yang sudah dinanti-nanti, yang sudah diharap-harap lepas, itu bisa terjadi. Makanya ini dijelaskan supaya begitu kamu dapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu gak kecewa. Itu loh, kamu gak bersedih hati. Kenapa? Semua peristiwa tadi tidak luput dari apa tadi Bu? Nah, karena gak semua yang kita racik, semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita program itu hasilnya persis yang kita inginkan. Dan itu Bu, ngapunten, kita sering gagal di sini. Kecil mawon, tak kayak contoh kemarin kita, masya Allah, ini penting sekali. Ada jamaah dapat undangan, oleh jamaah yang lain, ditempatkan di suatu kota, mungkin agak keluar dari kota sendiri. Akhirnya berdatangan orang-orang. Lah, rute yang akan menuju kepada tempat ini itu macam-macam. Ada rute selatan, ada rute tengah, ada rute utara. Dengan ini biasanya kata berangkat suami istri itu mesti rundingan dulu, besok lewat mana, kan gitu. Besok kita dapat undangan itu untuk acara tersebut, kita lewat mana. Kata istri, enak lewat selatan saja. Kata suami, enak lewat tengah atau lewat utara. Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Pun perhatikan, akibatnya akhirnya dengan
rundingan kecil-kecilan disepakati, oke, wis melu suami saja lewat jalur tengah atau jalur utara. Istri ngalah. Begitu diikuti pandangan dan pendapat suami mengalahkan pendapat istri, dilewat sampai di jalan tersebut macet. Macet, dan macetnya nggak gerak-gerak, mundur sudah kepepet dengan mobil yang lain. Sementara di grup ikut desain terus, sudah sampai mana lur? Sing sitok selfie dengan tempat yang sudah dituju. Aku sudah nyampe tadi lewat jalur selatan, jadi sing itu gak. Ngoten niku terus berkembang, gak mungkin diem. Semakin siang, yo, iki sopo sing durung teko, iki sudah 75% sudah datang. Sementara di tempat kita belum gerak sama sekali. Perhatikan, lisan kita diem apa berbunyi? Oke, berbunyi. Berbunyi itu kalimat thayyibah. Napa kalimat mencela? Wis ongkep kabeh ngeten iki, Bu. Perhatikan, kan sederhana kok itu. Kan simpel toh. Itu kan melalui musyawarah, melalui ijtihad, penpandangan, lalu diputuskan lewat tengah, lewat jalur utara. Qadarullah, kok macet? Kalau kita pakai ayat ini, simple. Kuwabe wis tutuk sampai durung tutuk. Kuwabe acara wis dimulai, jenengan masih belum keluar dari terjebak dari kemacetan. Nggak usah nesu. Tapi kan gak gampang tidak nesu itu. Halo? Di grup gumnya, lor, acara sudah dimulai lor. Gak ngompol ini untuk ngumpet ngamuk nih. Ini terjadi pertikaian gara-garanya tadi ku sakit ibu. Gara-gara pendapatnya tidak dipakai, mengalah demi pendapatnya suami, ternyata gagal. Hal seperti ini dalam konteks kehidupan rumah tangga ini wajar. Sehingga kalau ibu-ibu sebagai orang yang merasa dirugikan dan suami yang merugikan karena diikuti pendapat, tinggal putar. Coba kalau ibu baca ayat ini, solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Qadarullah masya'a wa fa'ala. Segala sesuatu itu gak lepas dari takdirnya Allah. Sudah ya, gak usah pusing. Nanti kalau memang acara sudah selesai, ya kita jalan-jalan ke tempat lain kan selesai. Ringkes, dingin, seger gitu loh. Halo? Tapi wis kadung bahaya kan? Kenapa begitu sulit kita menerima kenyataan ini? Perhatikan, kalau memang gagal, ya sudah, sampaikan utur kepada yang punya acara. Saya sudah berupaya, qadarullah, terjebak macet. Ya qadarullah semuanya. Tidak ada yang luput dari ketetapan Allah. Terus gak usah saling maido. Yang tadi dulu goni maido. Nek di maido, itu kok merantak tutup dinding. Percaya apa betul?
Makanya lah arang-arang itu ngalut wong wedok. Aku benar sampai gak tahu tepat oleh ini. Bon, perhatikan Bu, dalam konteks kehidupan bersama-sama kados ngeten iki, ini kita jadikan patokan. Ini kita jadikan patokan. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu perkara yang kita alami terjadi kebetulan, tidak ada. Termasuk kita punya saudara mendolimi kita, kan tidak di luar nalar kita, di luar perkiraan kita, di luar harapan kita. Kok terjadi? Ya memang seperti itu. Apa yang tidak kita sukai lah. Terus bagaimana Ustaz kaidahnya untuk menghadapi seperti ini? Kaidahnya itu asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Itu kaidah yang harus kita pakai. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu adalah kebaikan untukmu. Saya ulangi, bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu kebaikan untukmu, dan sesuatu yang kamu cintai bisa jadi itu buruk untukmu. Maka kaidah ayat ini kepakai nanti. Apa yang luput belum tentu jelek, apa yang kita dapat belum tentu membawa kebaikan. Ini jiwanya yang lapang, luar biasa. Jiwa yang lapang, jiwa yang mempercayai dengan takdir. Makanya rukun iman kepada takdir niku pengertiannya pripun Bu? Halo? Iman kepada takdir kemarin pengertiannya gimana? Rukun iman yang kelima nih loh. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang, berarti konsekuensinya apa? Dengan segala peristiwa itu ridho. Apa Ibu? Ridho. Nah, keridhoan hati terhadap takdir itu cermin kelapangan jiwa. Ridho kepada takdir cermin dari kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa itu sebab ketenangan hidup. Kelapangan jiwa sebab ketenangan hidup. Jadi tiang niku nek wis lapang jiwanya, ketenangan hidup akan dia peroleh. Seperti tadi itu, ridho kepada takdir. Begitu suami merasa salah, bikin niku biasa gak tau macet bu, kok macet total iki kene apa? Wis ya wis qadarullah. Ayah kan sudah berijtihad, kita kan sudah berusaha mencari alternatif jalan yang terbaik. Kok macet? Ya wis qadarullah. Nah nek kok gak kelar-kelar gimana? Ya udah apa terus diapa? No. Coba jenengan lihat, ada penderitaan di sini. Ada penderitaan di sini. Walaupun tidak menjumpai acaranya, gak sampai tempatnya, acara sudah bubar, kita baru kelar. Ada penderitaan? Ada kekecewaan? Tidak ada. Sedikit itu wajar. Perhatikan. Ini pengaruh iman kepada takdir. Saya ulangi, pengaruh dari apa tadi? Iman dengan takdir. Pengaruh iman dengan takdir menghasilkan jiwa yang ridho, menghasilkan jiwa yang ridho. Jiwa yang ridho kepada peristiwa itu cermin kelapangan
hati, kelapangan dada, kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa itu jalan untuk mencapai sakinah. Walaupun besoknya ceritanya heboh, Mbak kemarin kok situ sampai kok suka teko piye? Loh, kita itu sudah datang Mbak kejebak macet, nggak keluar dari macet. Atau mungkin tiba-tiba mobilnya mogok, nggak sampai pada tujuan, sampai acaranya buyar. Terus yang cerita sower Mbak ceritanya, ya wis alhamdulillah sering, penting acara selesai. Nah sampai nggak mendapatkan hiburan semuanya, kok darurat, gak akan menderita dengan apa yang luput. Makanya di dalam ayat 23 jenengan simak lagi, ayat 23, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Mereka tidak akan sedih, mereka tidak menderita dengan apa yang luput, dan tidak bangga dengan apa yang diperoleh. Simak ini jiwanya orang-orang mukmin, sakinah, tenang, dari sikap ridho. Bon, jelas. Ditambah lagi surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Nyata-nyata ini kadang-kadang kalau sampai sering gagal jalani hidup ini. Apalagi kalau sudah wis mendekati hari hajat gak jadi. Lu tenanan ini ngaji tok nyata ini gak cukup. Ngaji tok ini betul cukup. Nah pas ada ujian nanti nampak panjenengan itu berhasil ngaji atau tidak, itu pas ada ujian nanti. Sudah ketemu? Surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat 51, dibuka At-Taubah 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu, kalau kamu mendapat musibah sekecil apapun, kamu mendapat bencana sekecil apapun, kamu mendapat ujian sekecil apapun, sampaikan lan yusibana, tidak ada yang akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mbok menghindar kaya apa, lewat ngendiae, usaha dengan segala macam usaha. Kalau itu sudah kamu tetapkan, lalu kamu putuskan gagal, maka kembalikan, buka ayat ini, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Aku yakin tidak ada yang menimpa kepadaku. Aku yakin tidak akan ada yang menimpa kepadaku, ya, sekecil apapun bentuk musibah, kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah. Hati yang bisa menerima peristiwa dengan model seperti ini, itulah hati yang ridho. Masih ingat manusia ketika mendapat musibah ada berapa macam? Catatan hilang mana? Berapa Bu? Ada 4 macam sikap manusia ketika diuji Allah. Sikap manusia di dalam mensikapi masalah ketika mendapat musibah. Sikap pertama apa? Apa kemarin? Sabar. Marah. Pertama apa? Marah, gak trimo, kok bisa terjadi, kok iso koyo ngene terus, itu membakar semuanya.
Yang kedua, sabar. Apa maknanya sabar? Menahan. Sebenarnya ingin marah, sebenarnya ingin meledak, sebenarnya ingin tengkar, sebenarnya ingin nyelatu, sebenarnya ingin mencaci, sebenarnya ingin mencela, sebenarnya ingin menghujat, namun ditahan. Itulah sabar. Tingkat yang ketiga yang lebih tinggi dari sabar apa? Nah, ketemu di sini. Dalilnya surat apa tadi, Bu? Yang satu surat Al-Hadid ayat berapa tadi? 22 dengan 23. Penjelasannya apa? Tidak ada satu musibah yang menimpa alam atau yang menimpa pribadi melainkan sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga kalau orang sudah memahami ini sudah ketetapan Allah, sudah ditulis oleh Allah sebelum peristiwa terjadi, sudah ditetapkan, maka melahirkan sifat ridho kepada peristiwa. Ridho dengan peristiwa cermin kelapangan hati, cermin kelapangan jiwa, luasnya batin dan pikiran, itu mengantarkan orang pada ketenangan. Ya, seperti ada orang nyesek-nyesek, makso-makso pinjem ke kita karena melihat bentuk musibah yang diceritakan itu mengerikan, akhirnya kita belas kasih, kasihan banget, akhirnya kita pinjamkan. Setelah kita pinjamkan, orangnya hoib. Mari dapat pinjaman, begitu cukup banyak, pindah tempat hijrah, gak ditemukan jejaknya. Kata tetangganya, wis dole ono mbak, cek gak tuman, duwe sakmono nah aku ya tak doleki, wis mbak didole maneh nang tiung pegel, lo gak ngerti gone, ya diusahakno. Astagfirullah. Itu poin pertama, Ibu. Jadi kalau kita terdolim, termasuk terdolim itu bagian musibah apa bukan? Musibah. Makanya begitu kita didolimi seseorang, siapapun dia, perhatikan, ketika kita didolimi seseorang, siapapun dia, maka langkah yang harus ibu lakukan, yang harus kita amalkan, membuka surat Al-Hadid dan membuka surat At-Taubah. Ini yang saya gak setuju ini. Wong didolimi kok buka surat Al-Hadid. Loh, saya setuju ini coba jangan jalankan nanti. Beda kehidupan kita nanti. Cara pandang kita nanti beda mensikapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Yakin beda, yakin beda. Sampun, itu langkah yang pertama. Meyakini setiap peristiwa itu ketetapan ciptaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika seseorang ditimpa suatu musibah berupa kedoliman orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kemungkinan adanya orang yang berbuat dosa kepada kita itu karena adanya dosa-dosa kita.
Kita didolimi tetangga, padahal kita gak pernah mengganggu tetangga tersebut. Padahal kita selalu berbuat baik sama tetangga tersebut, menyapanya, bergaul dengan sebaik-baiknya, bahkan membantu kesulitannya. Loh, kok dia itu mendolimi kita? Dari mana asalnya? Perhatikan, kalau kita mencari tahu diri kita dengan orang tersebut, mungkin gak ketemu karena memang kita gak berbuat salah dengan dia. Namun tidakkah mungkin Bapak Ibu, tidakkah mustahil Bapak Ibu melakukan dosa kepada orang-orang lain di waktu yang berbeda? Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Kita mendolimi kakak kita mendolimi adik kita mendolimi teman kerja kita, rekan kita mendolimi teman kuliah kita, mendolimi teman sekolah kita. Tidak menutup kemungkinan sekian banyak kita bergaul dengan manusia, kita berbuat dolim pada mereka. Allah balas melalui tetangga kita yang mendolimi kita atas kedoliman kita kepada orang lain di waktu yang berbeda. Tolong dicamkan baik-baik. Atau dosa kita kepada pasangan kita, atau dosa kita kepada orang tua kita, Allah balas melalui kedoliman orang di sekitar kita kepada kita. Itu bisa. Maka kita simak surat 42 ayat 30. 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari segala kesalahan. Tiba-tiba kita ini mantu, didolimi oleh mantu, bisa jadi karena kita dosa kepada orang lain di waktu yang berbeda. Bon, perhatikan ringkesnya apa ini? Ringkesnya bisa jadi musibah yang menimpa kepada kita itu karena adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Karena salah satu dampak buruk dari dosa itu musibah. Allah akan berikan musibah. Salah satu dampak buruk dari dosa, Allah timpakan musibah dengan berbagai macam bentuknya. Ya, seperti mungkin tiba-tiba anak kita durhaka, anak-anak kita berani sama kita, itu kan bagian juga musibah. Nah, Bu, Pak, kalau ayat surat Asy-Syura ayat 30 kita jadikan kacamata kita untuk memandang suatu persoalan. Saya ulangi, kalau surat Asy-Syura ini kita jadikan kacamata kita memandang satu masalah, bahwa yang menimpa kepadaku sebab adanya dosa yang aku lakukan, berarti solusinya sudah sangat jelas. Apa solusinya? Apa solusinya? Apa, Bu? Istighfar
dan taubat. Solusinya jelas. Kalau memang ini kita jadikan kacamata, anak kita tiba-tiba bangel atau pasangan kita kasar, jangan lihat pernyataan para imam-imam kaum muslimin. Imam Fudail berkata, disebabkan karena suatu dosa yang telah aku lakukan. Imam Fudail mengatakan, disebabkan karena suatu dosa yang aku lakukan, kuda tungganganku dan istriku bersikap liar. Ini seorang ulama besar, Ibu. Disebabkan dosa yang aku lakukan, kuda piaraanku, hewan yang aku pelihara, dan istriku itu menjadi liar karena dosa yang aku lakukan. Maka untuk memperbaiki keliaran ini, karena ini dosa, berarti obatnya apa? Istighfar yang banyak, taubat yang benar, sesali diri kita ini. Barangkali ada dosa, ya Allah, kalau memang seperti ini, anakku berubah buruk, istriku berubah buruk, suamiku kok sekarang berubah buruk, itu karena mungkin dosa-dosaku. Maka astagfirullah itu solusinya. Obat itu solusi. Taubat itu solusi. Sehingga taubat itu memiliki pengaruh untuk menjadi jalan keluar setiap masalah. Istighfar yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Masya Allah ini, ya, hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan 3 kemuliaan. Ya, Allah berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farjan. Ya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Maka Allah akan jadikan untuknya, ini istighfar, pengaruh istighfar, buah istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan bagi setiap kesusahannya, Allah jadikan setiap kesusahannya farjan, menjadi kelapangan, berubah kelapangan. Yang jadi sumpah dirubah oleh Allah dengan kelapangan. Yang gelisah dirubah Allah hatinya. Yang bolak-balikkan hati siapapun, ojo syukur dijawab loh. Kadang-kadang jawabannya karo hatinya beda. Ojo syukur dijawab, harus yakin dengan keyakinan yang benar. Makanya kalau ibu sumpah, ibu gelisah, kok gampang sekali galau, evaluasi, kemungkinan masih banyak dosa-dosa yang belum kita tinggalkan. Salah satu pengaruh daripada maksiat dan dosa itu adalah orang itu dibuat gampang galau, gampang takut, gampang cemas, gampang khawatir, sensitif.
itu pengaruh dosa. Jadi kalau saya atau ibu-ibu kok punya sifat-sifat yang tadi kami sebutkan, kemungkinan besar ada maksiat yang Anda lakukan secara sembunyi-sembunyi. Evaluasi. Sangat dipaham? Ini pokoknya sedih, sumpah, khawatir, takut, macam-macam. Obatnya istighfar. Kenapa? Itu karena dosa. Satu, ya, pertolongan Allah. Allah jadikan setiap kekhawatiran, Allah jadikan setiap kesusahan berubah menjadi kelancaran. Yang kedua apa? Wa min kulli dhiqin makhrajan. Dan bagi setiap kesempitan, masalah ruwet, masalah sulit, masalah jelilit, masalah krisis, seolah-olah sulit ditempuh jalan keluarnya, seolah-olah ini jalan buntu, itu bagi kita. Maka makhrajan, Allah berikan jalan keluar. Buntu bagi kita, mustahil bagi kita, tidak mungkin itu bagi akal kita. Kalau bagi Allah, maka jangan putus asa. Ini pengaruh istighfar. Mohon rahmat kepada Allah, mohon ampunan supaya diturunkan rahmat. Lihat kisah Nabi Yunus, lihat kisah Nabi Ayub, ujian di ujung permasalahan yang sudah tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Terakhir siapa yang dilibatkan? Allah. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Keluar. Wong ikan itu milik Allah. Yang mengatur ikan nanti makan atau tidak itu Allah. Yang menentukan hidup dan mati itu Allah. Keyakinan itu harus kuat di hati kita ini, Bu. Makanya libatkan Allah. Libatkan Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang terselubung yang kita nggak sadar. Pun itu yang kedua. Setiap kesulitan, kesempitan, Allah berikan apa? Jalan. Kalau bagi Allah seperti kasus Nabi Yunus, ditelan ikan, dibawa ke dasar laut, solusinya apa coba? Itu gambaran. Itu contoh, itu permisalan. Kalau suatu saat itu ada orang punya masalah yang menurut akal manusia gak bisa diselesaikan, paham? Itu contoh, itu gambaran di mana satu saat manusia itu akan menghadapi masalah yang menurut akal gak bisa diselesaikan. Tapi kalau melibatkan Allah, apa yang tidak mungkin, mustahil itu akan berubah menjadi nyata kalau Allah dilibatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah keistimewaan istighfar? Bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar, apa kata beliau, kata Nabi? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Keajaiban itu akan ada. Wis gak usah takon dia apa caranya, wis gak usah dijelaskan macam-macam. Ini keajaiban dari Allah. Ini pertolongan simpel sudah. Makanya perbanyak istighfar. Itu salah satu pengaruh istighfar. Ada 3 tadi. Pertama tadi apa?
Allah akan menjadikan setiap kesempitan, setiap kesusahan menjadi kelapangan. Yang kedua, Allah jadikan setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, dengan adanya ilmu ini muncul keberanian menjalani hidup itu. Muncul keberanian dalam menjalani hidup, muncul motivasi dalam hidup. Kalau ibu baca hadis ini, ada yang perlu kita putus asa? Halo? Makanya nggak usah terlalu banyak putus asa. Makanya ojo sering-sering nonton sinetron. Ini kita gini kayak rempeyek ini kalian. Dikit ngeluh, dikit sabar, dikit berkeluh kesah, dikit takut, dikit sedih. Si nom-nom wis ketok tuwek kabeh. Hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kesumpahan. Melihat orang berhasil sumpah, melihat orang sukses susah. Melihat tetangga naikkan rumahnya, jenengan darahnya yang naik. Bangunin kok kamu seger-segerin. Coba lihat hadis ini gitu loh. Orang nakal, ya mana nakal? Ada sebabnya. Yang jenengan ikut nakal apa nganut? Wong ibu yang nomah kali orang karu-karuan. Kepingin anak sing menang, anak sing taat, anak sing patuh. Wong kita yang ngeyelah. Benar saja. Berarti salah nomor. Dan perbanyak istighfar. Itu langkah yang kedua. Jadi kalau kita didolimi orang, bagaimana kemungkinan itu adanya dosa kita? Nah kalau itu kan ada dosa kita, solusinya apa menghadapi orang dolim? Solusinya apa menghadapi orang dolim? Istighfar. Timbul pertanyaan, Ustaz, si dolim sana kok yang istighfar saya? Aneh banget. Kok saya yang berbuat dosa kok saya disuruh istighfar? Gimana sih Ustaz ini? Ini cara pandang yang berbeda, Ibu. Ini kacamata yang unik. Al-Quran memberikan konsep kepada kita. Makanya sekarang contoh besar ini. Di negara kita dikasih pemimpin dolim. Sing dicaci maki sama. Hah? Pemimpin dolim. Kita punya pemimpin dolim. Kita harus melawan kedoliman. Saya ngomong kulo dolim. Korupsi, KKN. Wong sing ngomong kuwi lu sing demo belum baik KKN. Ini contoh nyata di depan mata kita. Pemimpin buruk, pemimpin dolim, pemimpin jahat, nggak jelas, nggak mikir rakyatnya. Iya memang, cuma kita tanya dulu apa sebabnya. Mari kita simak sebuah hadis. Kita simak sebuah hadis. Hadis ini Bu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berasal dari sahabat Ibnu Umar. Nabi mengatakan apa? Perhatikan. Walam yang kusul mikyal wal mizan. Apabila masyarakat umat ini terbiasa mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Perhatikan. Kalau masyarakat sudah terbiasa mengurangi takaran, mengurangi timbangan, maka Allah akan siapkan 3 musibah. Ini yang ngomong bukan Abdul Rauf loh ya, jangan salah loh. Yang ngomong siapa tadi?
Nabi SAW. Nabi SAW. Kalau masyarakat itu sudah terbiasa mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Mengurangi takaran, timbangan itu identik sifat apa, Bu? Curang. Curang. Perhatikan. Nah, kalau masyarakat sudah terbiasa sifat itu, Allah siapkan 3 musibah. Pertama, akhadhu bisinin. Mereka akan ditimpa paceklik. Mereka ditimpa oleh paceklik. Masya Allah. Yang kedua, siksaan yang kedua, musibah yang kedua bagi masyarakat yang sudah biasa hidup curang adalah wasyiddatul ma'unah, beratnya beban hidup. Jadi kalau yang pertama itu sulitnya mata pencaharian, yang kedua beratnya beban hidup. Ibu kalau mau keluar menggok ning dia, tanya keadaannya, jawaban pertama sambat. Nanti jenengan beli di warung yang paling laris, sampean ngomong enak Bu, warung sampean waris, kok jawab bilang sambatan. Tanya supir-supir, tanya pengusaha-pengusaha, enak Pak sampean hidupnya kayak gitu, jawabnya apa? Sambatan. Itu yang kedua, wasyiddatil ma'unah, beratnya beban hidup. Insya Allah. Padahal kalau menurut analogi kita, hidup kita sekarang itu Masya Allah, enteng, nikmat, segala sesuatu mudah, gampang. Tapi kenapa kok hati kira sana kesiksa-siksa ndak karu-karuan? Ada ibu-ibu yang di rumahnya nggak pakai sanyo, masih nimbang manual, ada? Nggak ada? Ada. Ada yang di rumahnya nggak pakai kipas angin, pakai listrik, pakai kipas angin gede, ada? Yang digerakkan oleh tangannya kan ini kalau nggak ada. Semuanya fasilitas terpenuhi, dimudahkan, mudah, ini mudah, transportasi mudah, jalan yang ditempuh pun enak, lampu penerangannya pun lancar, air dengan sekali pencet ketul nyala semua. Masak tidak pernah sulit kita mengalami masak. Model apa saja, bikin wedang, bikin teh, bikin kopi, aneh-aneh sudah. Kenapa berat hidupnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila masyarakat ini sudah terbiasa curang, Allah berikan wajuru sultani alaihim, buruknya pemimpin di tengah-tengah mereka. Buruknya pemimpin di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita ini dikasih pemimpin curang, korupsi, karena kita juga punya potensi untuk tak kasih contoh Ibu, bahwa kita itu punya potensi curang itu begitu besar. Hanya saja tidak punya peluang. Sekarang habis ini Ibu datang ke kecamatan foto KTP atau pergi ke rumah sakit untuk periksa, dapat nomor antrian 40.
Kemungkinan asar baru dicandak jenengan. Mari sholat duhur berangkat dapat nomor antrian 40, kemungkinan asar baru dieksekusi jenengan. Tiba-tiba perawatnya kenalan jenengan atau keponakan, terus nyapa, "Loh, Bude, ngapain? Ten mriki napa? Antri, Dek. Nomor pinten? 40." Terus dibawa sama ponakan kita. "Sini Bude, nomor kacisnya tak bawanya biar cepet dieksekusi." Jenengan kasihkan atau jenengan tetap bawa? Bu? Oh, dikasihkan. Muniku salah apa bener? Kok salah, kenapa? Bon, begitu jenengan baru datang jarak 5 menit karena dapat pertolongan kerabat kita di dalam, nama kita dipanggil. Uang sing ngenteni mulai jam 10 man. Ketak, ketik, kelamut, kelam ngenteni jenenge gak diceluk-celuk mulai jam 10. Tiba-tiba jenengan baru datang terus diceluk, dipanggil langsung diperiksa. Rasane hati sing ngenteni niku piye? Dalam mangkel gitu, muangkel. Kita yang dipanggil duluan. Oh gitu. Jadi kita seneng saat orang lain hebat. Sudah mau mencaci maki lagi pemimpin? Bu, mau mencerca pemimpin? Sudah jelas? Ini kelas antrian gitu loh. Ini turun jabatan, turun duit itu. Sampun jelas? Turun jelas tak jelas mana? Ini kedoliman. Pemimpin dolim, iya, cuma pemimpin dolim itu juga ada sebab. Jangan lihat orang jualan sekarang itu murni jujur, itu bisa dihitung orangnya. Yang jual gorengan, yang jual es, yang jual rosokan, yang jual bakso, yang jual semuanya, yang jual buah. Dari mulai jenis buah-buahannya, cara mengawetkan buah-buahan, nimbang di timbangannya, semuanya bermasalah. Terus kita ini dikasih pemimpin yang baik bagaimana? Insyaallah. Bon, ini langkah yang kedua. Jadi kalau kita didolimi orang, maka kemungkinan yang kedua itu karena adanya dosa, maka solusinya adalah berbanyak istighfar. Kemungkinan kita telah berbuat dosa kepada orang lain, maka Allah balas melalui orang-orang yang mendolimi kita itu atas kedoliman kita kepada orang lain. Baik Ibu, pelajaran berikutnya masih pada poin-poin perkara tersebut. Nanti akan kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Cukup banyak ini untuk melapangkan dan melatih kita dalam mensikapi sebuah kedoliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.